Halo Sobat Anime, jumpa lagi dengan Dua Tarano. Kali ini kita akan membahas alur anime yang berjudul The Sea Beast. Film ini menceritakan seorang anak kecil yang bisa menjinakkan monster laut agar tidak diburu oleh orang-orang. Nah, film ini mengingatkan kita sama film How to Train Your Dragon. Oke, tanpa berlama-lama di awal, langsung saja kita masuk ke alur animenya. Scene dimulai dengan seorang anak laki-laki yang mencoba menyelamatkan diri di tengah lautan, sementara kapalnya telah hancur diserang oleh monster. Beberapa tahun kemudian, Messi sedang mendongeng tentang pemburu monster laut kepada teman-temannya. Messi ini adalah anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan yang dikelola oleh kerajaan. Setiap malam, Messi pergi ke tepi pantai untuk melihat kapal. Dia sangat terobsesi menjadi pelaut. Sementara itu di laut terlihat kapal pemburu. Dan ini adalah Jacob yang sebelumnya tenggelam di awal film tadi. Di situ ada Kapten Crow yang memimpin kapal Invincible. Dan terlihat asisten kapten bernama Sarah. Mereka ini sedang berburu monster besar, yaitu Red Blaster. Tapi di perjalanan, mereka melihat kapal lain yang diserang oleh monster laut, yaitu Breakleback. Kapten Crow memutuskan untuk menunda berburu Red Blaster. Dia menyelamatkan kapal itu dengan mengalihkan perhatian Breakleback. Saat monster itu mendekat, para awak kapal langsung menyerangnya dengan menembak panah dan meriam. Tapi tak mempan, dan malah membuat Breakleback ngamuk dan balik menyerang awak kapal. Jacob jatuh ke laut dan hampir dimakan oleh Breakleback. Dia mencoba melawannya. Kemudian Kapten Crow menombak Breakleback hingga tewas. Kapten memotong tanduk Breakleback. Tiba-tiba kakinya ditarik ke dasar laut. Untung saja Kapten Crow selamat dan sudah berada di atas kapal kembali. Lalu Kapten memerintahkan kembali pulang untuk memperbaiki tiang kapal yang rusak. Malam harinya Kapten memberitahu Jacob bahwa dia sebentar lagi akan pensiun. Dia ingin kapal Invincible terus berlayar dan menaklukkan monster laut meskipun tanpa dirinya. Ternyata Kapten Crow yang menyelamatkan Jacob saat terombang-ambing di tengah lautan. Dia melihat semangat yang tinggi dalam diri Jacob. Maka itulah Kapten ingin Jacob yang akan menggantikannya. Singkat cerita, tibalah mereka di daratan. Semua orang menyambut para awak kapal, termasuk Messi yang mengidolakan kapal Invincible. Saat para awak kapal sedang berpesta, Messi mendatangi Jacob. Dia menanyakan beberapa hal yang ada di dalam buku sejarah tentang monster laut. Kemudian dia menawarkan diri menjadi pemburu, karena ternyata mendiang orang tuanya, pemburu kapal kerajaan yang sudah tewas. Dia ingin meneruskan kembali sebagai seorang pemburu. Mendengar itu, Jacob tidak menerima anak-anak sebagai awak kapalnya. Kemudian dia menyuruh Messi pulang kembali ke panti asuhan. Besoknya, Kapten, Jacob, dan Sarah pergi ke kerajaan untuk menemui raja dan ratu. Tapi mereka tidak disambut baik oleh raja karena tidak berhasil membawa Red Blaster. Ternyata, kerajaan yang mengutus pemburu untuk menaklukkan semua monster laut agar penduduk aman. Maka dari itu, raja yang kecewa akan menghentikan pemburu dan digantikan oleh angkatan laut kerajaan yang akan menaklukkan monster laut. Mendengar itu, Kapten tidak senang. Dia membuat kesepakatan dengan raja untuk memberinya satu kesempatan lagi untuk menaklukkan Red Blaster. Jika dia tidak berhasil, maka kapal Invincible boleh dihentikan. Setelah itu, kapal Invincible kembali berlayar ke Dragonmore, tempat para monster laut berada. Saat para awak kapal kembali menyusun strategi, tiba-tiba terdengar suara dari dalam tong minuman. Dan ternyata di dalamnya adalah Messi yang menyusup. Melihat itu, Jacob akan menurunkannya di daratan terdekat. Tapi Kapten memperbolehkan Messi ikut bersama mereka. Lalu Sarah menyuruh Messi untuk tetap di dalam kamar. Saat malam hari, tiba-tiba muncul Red Blaster. Para awak kapal bersiap-siap untuk menyerangnya. Akhirnya panah mereka berhasil menancap ke tubuh Red Blaster.
Tapi kapal mereka ikut terbawa dan hampir tenggelam. Messi yang melihat itu mencoba memotong tali panah yang menancap. Jacob mencoba menghentikan Messi, tapi melihat kapal hampir tenggelam, dia membiarkan Messi hingga membuat mereka tenggelam. Untung saja Jacob dan Messi selamat dan naik ke atas perahu di sana. Tapi kapten marah kepada Messi karena telah melepaskan Red Blaster. Dia menodongkan pistol ke arah mereka. Tiba-tiba Red Blaster muncul kembali dan memakan perahu beserta Jacob dan Messi. Ternyata mereka masih hidup dan berada di dalam mulut Red Blaster. Lalu Jacob dan Messi mencari tahu apakah mereka telah dimakan atau tidak. Kemudian mereka sampai di dalam hidung Red Blaster dan melihat keindahan bawah laut. Sampailah mereka di daratan. Kemudian Jacob terlempar keluar saat Red Blaster bersin. Di sini Jacob mencoba membunuh Red Blaster, tapi Messi mencoba menghentikan Jacob karena melihat Red Blaster yang telah menyelamatkannya. Akhirnya Red Blaster pergi meninggalkan mereka. Setelah itu mereka memutuskan bermalam di sana. Lalu Messi bertanya kebenaran buku yang berisi monster yang memangsa manusia, karena menurutnya monster tidak seganas yang dia kira. Mungkin mereka membela diri dari serangan manusia. Buktinya Red Blaster menyelamatkan mereka dari todongan pistol kapten. Tapi di sini Jacob tidak peduli hal itu karena monsterlah yang telah menghilangkan nyawa keluarganya. Sementara itu di kapal terlihat kapten sangat marah. Dia mengira Jacob telah mati. Keesokan paginya Messi bertemu dengan monster kecil berwarna biru. Di sini Messi mencoba menjinakkan monster lucu itu dengan memberikan makanan. Messi memberi nama Blue. Lalu Jacob muncul. Dia tidak memperbolehkan Messi memelihara monster itu. Tapi tak sengaja Jacob menginjak telur monster yang berada di sekitarnya. Semua telur di sana menetas menjadi bayi monster. Para bayi monster mengejar mereka. Ia mengira merekalah induknya. Lalu muncullah ibu bayi monster yang mengejar mereka. Ternyata salah satu bayi menempel di Jacob. Messi buru-buru melepaskan bayi itu dan induk monster berhenti mengejar mereka. Mereka akhirnya sudah naik ke atas perahu. Lalu Jacob berencana pergi ke Room Paper untuk menumpang kapal di sana. Tapi tiba-tiba perahu mereka diserang oleh monster lain. Jacob hampir dimakan oleh monster itu. Tapi muncul Red Blaster yang menyelamatkan Jacob. Akhirnya monster itu pun bertarung. Hingga akhirnya Jacob menombak monster itu. Dan Red Blaster melemparkannya. Di sini Messi yang tenggelam diselamatkan oleh Blue. Perahu mereka bocor. Jacob memutuskan kembali ke daratan. Lalu Messi mempunyai ide. Dia meminta bantuan Red Blaster untuk mengantarkan mereka ke Room Paper. Kemudian Messi berusaha berbicara dengan Red Blaster. Dia pun mengerti yang dikatakan Messi. Akhirnya Red Blaster mengantarkan mereka. Di perjalanan Jacob memberitahu Red Blaster untuk belok ke arah kanan. Tapi Red tidak mengerti. Lalu Messi memberitahu arah dan Red pun mengikutinya. Di sini terlihat Red mengerti yang dikatakan oleh Messi. Setelah itu Messi melihat banyak anak panah di punggung Red. Dia pun mencabut satu persatu anak panah tersebut. Di sisi lain kapal Invincible telah sampai ke Pulau Mukes. Ternyata kapten menemui seorang penyihir, yaitu Gwen. Dia ingin meminta senjata yang berisi racun untuk melumpuhkan Red. Saat malam hari, Jacob membaca isi buku tentang monster. Tapi semua isi di dalam buku itu tak sesuai dengan kenyataan. Maka dari itu, Messi meragukan kebenaran isi buku itu. Tiba-tiba di depan mereka ada badai ganas. Lalu mereka masuk ke dalam hidung Red untuk berlindung. Disitulah mereka melihat banyak bangkai kapal di dasar laut. Messi berharap perang melawan monster itu dihentikan. Sementara itu, kapal Invincible kembali berlayar. Terlihat awak kapal membicarakan kapten yang menemui penyihir Gwen. Kapten melihat tanda-tanda adanya Red di selatan.
Dia pun memutuskan pergi ke Pulau Rum. Besoknya Jacob dan Messi tiba ke Pulau Rum. Lalu Jacob berterima kasih kepada Red. Dia juga berjanji akan berhenti memburu monster laut. Setelah itu Messi berpisah dengan Blue dan juga Red. Tiba-tiba Red mendengar sesuatu dan naik ke atas bukit. Ternyata ada kapal kerajaan yang sedang mengambil bahan makanan di sana. Lalu Jacob mencoba menahan Red untuk tidak mendekati kapal itu dan kembali ke lautan. Tapi salah satu awak kapal menembak Red dan membuat Red marah. Kemudian Red yang mendekati mereka ditembak oleh awak kapal tersebut. Hingga akhirnya Red menghancurkan kapal kerajaan. Saat dia mau membunuh Laksamana, dari jauh Jacob memanah Red. Lalu di sini Red melihat Messi yang terkapar. Dia menghampirinya. Terlihat dia mencemaskan Messi. Tiba-tiba dari jauh datanglah kapal Invincible. Melihat itu Red dengan penuh amarah menghampiri kapal tersebut. Sementara itu di kapal, mereka sudah bersiap menyerang Red dengan senjata racun mematikan. Akhirnya racun itu menancap ke tubuh Red. Tapi kapten melepaskannya kembali. Dia tidak ingin Red mati sebelum membawanya ke kerajaan. Kemudian diikatlah Red untuk dibawa. Dari jauh kapten melihat sebuah perahu. Ternyata itu adalah Jacob dan Messi. Kemudian Jacob menceritakan semua yang dialaminya ke kapten. Tapi di sini kapten tidak terima kalau Jacob berhenti berburu dan memilih membela Red. Lalu Messi pun sadar setelah diobati. Dia meminta Jacob melepaskan Red. Tapi Jacob tidak bisa, karena mau tidak mau dia harus menuruti perkataan kapten. Terlihat sebenarnya Jacob tidak tega melihat Red yang tak berdaya. Malam harinya Sarah mengecek keadaan Messi. Di sini dia meyakinkan Sarah bahwa Red tidak seperti yang dia pikirkan. Tapi Sarah tidak mendengarkannya. Besoknya sampailah mereka di kerajaan. Sementara Messi dikurung di kamarnya. Lalu Blue datang untuk membebaskan Messi. Kemudian Messi melihat lambang kerajaan yang tidak asing. Ternyata lambang tersebut terdapat di semua buku sejarah monster laut. Di sini dia sadar bahwa semua ini terjadi ulah kerajaan. Lalu Messi diam-diam mencoba membebaskan Red dari ikatan. Terlihat semua orang terkejut melihat kapal yang membawa monster laut ke dalam kerajaan. Raja dan ratu pun keluar menyaksikan kapten yang berhasil membawa Red Blaster. Kapten bersiap membunuh Red di hadapan semua orang. Tapi Jacob menghentikannya. Hal itu membuat kapten marah dan merasa dihianati oleh Jacob yang sudah dianggapnya sebagai anaknya. Lalu mereka pun akhirnya saling menyerang. Sementara Messi masih berusaha memutuskan tali Red. Datanglah Sarah yang ternyata membantunya melepaskan Red. Kemudian Red pun bangkit kembali. Meskipun masih lemas, dia mencoba membunuh kapten. Kemudian dihentikan oleh Messi. Semua orang terdiam melihat monster laut yang tunduk kepada seorang anak kecil. Lalu di hadapan semua orang, Jacob mematahkan tombak dan berjanji kepada Red untuk berhenti memburu monster laut. Di sini Red berhenti menyerang. Setelah itu Messi berbicara di hadapan semua orang. Dia mengatakan bahwa isi buku sejarah tersebut berisi kebohongan. Semua hanyalah dongeng yang dibuat oleh kerajaan agar mereka semakin kaya dari hasil buruan monster laut. Dan disinilah awal terjadi perang yang membuat monster laut menyerang manusia karena lebih dulu diusik oleh manusia. Mendengar itu semua orang percaya ucapan Messi dan berbalik menyerang kerajaan. Mereka semua meminta Red dilepaskan kembali. Jacob bangga melihat Messi yang berani menghentikan pemburuan monster laut. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi kapal yang mendekati monster laut. Lalu Jacob dan Messi tinggal bersama seperti keluarga. Film pun tamat. Nah, gimana alur ceritanya? Semoga dapat menghibur. Pesan dari film ini, janganlah mengganggu monster. Terkadang yang kelihatan jahat belum tentu jahat, asalkan kita jangan mengusik duluan. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.